Oke, saya ingin menjawab daripada beberapa pertanyaan subscriber yang menunggu ya, menunggu atas video selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih, itu motivasi buat saya. Jadi pertanyaannya begini, apa saja yang dirubah dalam gedung itu? Apa saja yang harus dilakukan selama itu gitu. Karena tahu posisi saya ini zong lama gitu ya. Terus saya memberikan diri, itu cerita gedung saya zong itu awalnya kenapa? Karena saya lihat nggak ada di YouTube yang berani terus terang gedungnya jong itu, nggak ada. Yang ada itu berhasil semua isinya ya. Adanya yang on 3 bulan, yang orang biasa ini kalau konsultan itu ya memang iya, karena dia menguasai semuanya. Tapi kalau orang yang biasa yang upload tuh yang udah kiloan, jangankan kiloan, ini bangun gedung udah bertahun-tahun, teleknya aja nggak ada. Habis itu minumnya ini nih, biasanya ngalamin itu pusing. Oke, langsung saja ke pembahasan apa saja yang saya rehab dan apa hasilnya itu waktu itu ya. Jadi posisinya nggak semua yang saya rehab itu ada perkembangannya, enggak. Jadi nanti ada di situ, mungkin di pertengahan video, di tengah penjelasan ini ada yang sangat bermakna, insya Allah ada yang sangat inspiratif nantinya. Ada quote, ibaratnya kuncinya dari mana itu yang rehab, itu menurut saya. Pertama itu saya on itu bulan 5 on. Bulan enggak nampak ya. Aduh, ini enggak nampak ya. Enggak nampak ya. Untuk penjelasan aja ya. Bulan 5 on. Jadi bulan 5 ini on. Itu suara lah intinya. Ini prehapannya aja, kalau dengan suara dan penjelasannya ini banyak durasinya. Jadi on saya ini bulan 5 tahun 2021. Ini udah yakin di sini nih. Nah, ini bakalan 5 sarang minimal itu. Saya cek di bulan 8, saya cek di bulan 8. Ini bulan 8 2021, berarti 3 bulan. Apa yang terjadi? Video saya itu zong. Saya mencari semalaman ya, apa masalahnya, apa yang mau saya perbuat ya, karena dapat informasi dari teman-teman suruh ini suruh itu, suhunya itu nggak bagus karena pakai seng gitu kan. Ininya batu batanya itu segala macem lah. Jadi saya sambil minum ini lagi ya. Jadi rehabnya yang pertama langsung banyak itu, buat bak setiap kamar dan void. Jadi buat bak itu saya buat bak banyak. Terus ini nutup pakai paranet itu, jala paranet sama ini aluminium foil, jala paranet aluminium foil. Kemudian apalagi ya, woi sambil colak-colok SP lah, putar-putar SP-nya itu, SP yang di atas yang di LB, putar-putar SP. Kemudian setelah itu saya lakukan, mungkin ada lagi yang nggak teringat saya, tapi intinya di situ. Ini bulan 8, nanti bulan 10 2021 itu aku cek lagi, cek yang kedua, kayak katanya Pak Andi 3 bulan paling cepat. Ya bener, 3 bulan. Cek 3 bulan, apa yang terjadi? Zong. Jangan kan sarang, teleknya nggak ada gitu. Terus minum ini lagi. Jadi kalau punya gedung walet itu siap-siap punya ini.
biar nggak terlalu pusing ya. Kalau sudah ilmu sudah dapat nggak pusing, langsung insya Allah berhasil. Tapi kalau saya kan hanya dari YouTube, tidak pernah lihat segala macam. Tapi ya di YouTube itu benar gitu. Kemudian bulan 10 kita cek 2 bulan zong lagi nih. Jadi 2 bulan ini umurnya, dari 8 sampai 10 ini 2 bulan. 2 bulan. Ternyata zong lagi, karena kalau 3 bulan saya nggak ngejar ininya, nggak ngejar apa putarannya ya, takutnya kelamaan sampai 5 tahun baru ketemu gitu. Makanya saya percepat zong. Saya nggak nyari sarang, itu nyari titik yang utuh aja, itu zong. Kemudian bulan 12 ini yang 2 bulan lagi, 2021 itu yang saya lakukan apa ya? Oh ya, yang saya lakukan itu sekat. Yang lantai bawah itu awalnya sekat gantung. Saya kasih sekat pintu. Gantung, saya kasih sekat pintu. Yang atas saya biarin. Udah males lah itu, udah pusing mau saya biarin. Jadi cuman itu aja yang saya perbaiki. Sama SP lagi saya ganti SP Pak Andi juga. Yang kayak tarik bayangan gitu, tarik SP apa yang pertama itu ya. Pokoknya SP dari Pak Andi semua itu. Pokoknya sudah gonta ganti suara lah. Tanpa menyeting volume gitu intinya. Jadi kemudian bulan 12 bulan 2 ini, itu 2 bulan lagi saya cek itu zong. Nah ini pokoknya ini di bulan 12 ini ventilasi itu buka tutup, ini bulan 10 sama 12 ini buka tutup ventilasi nih. Ini buka, ini tutup. 12 tutup lagi, kembalikan seperti awal lagi. Pokoknya bingung lah gitu. Kemudian bulan 2 nih saya lihat zong lagi. 2022. Itu zong lagi, nggak ada lagi. Ini saya berpikir ini saya biarin berapa hari gitu, saya untuk mikir apa sih masalahnya itu. Saya putar. Akhirnya disinilah bulan 2 ini saya mengerjakan, saya rehab. Itu sekat yang saya pasang di atas bulan 12 yang awalnya gantung terus dikasih sekat pintu, itu saya buka lagi. Jadi saya kasih sekat gantung lagi. Sekat gantung. Yang di atas itu sekat palang. Nah, kemudian saya pelankanlah volume inap itu, awalnya di 9. Saya pelankan menjadi berapa itu ya? Setengah 9 kalau tidak salah. 8 lewat lah pokoknya. Setengah 9. Nah, ini di sini saya turunkan. Nah, kemudian bulan 4 2022 saya cek lagi nih. Nah ini alhamdulillah saya bisa tersenyum. Nah, yang awalnya bulan 2 ini nggak ada titik sama sekali ya, jangankan sarang, kotoran nggak ada gitu. Alhamdulillah bulan 4 ini yang saya ceritakan ini 5 sarang. Mulailah tersenyum gitu ya. Alhamdulillah mulai tersenyum. Jadi dalam penjelasan awal tadi, yang awalnya dirombak-rombak yang tidak ada perubahan, yang terakhir ini rupanya di setelan suara inap. Makanya kemarin saya buat video supaya petani walet itu tujuannya jangan diotak-atik yang lain dulu, jangan diotak-atik SP-nya dulu, jangan gonta-ganti suara dulu, jangan dirubah-rubah sekat dulu, jangan dibongkar pasang. Ini udah aut-autan dalam gedung ini, enggak, ada terpal, ada ambal, ada
pokoknya segala macam ada ini yang udah nggak karu-karuan. Jadi makanya video saya buat yang kemarin ini tentang penyetingan balan antara suara inap dan tarik itu. Saya prioritaskan itu. Jadi saya mengambil kesimpulan. Nah, ini bulan 4 saya rehat lagi nih. Ini saya rehat lagi. Ada 5 sarang itu di lantai bawah, ya. Di lantai bawah. Jadi yang atasnya nggak ada. Atasnya nggak ada. Atas zong. Jangan sarang, teleknya aja nggak ada gitu. Nah, yang atas zong. Jadi yang ini yang bulan 4 kemarin saya cek. Sekarang bulan 8 ya. Aturan bulan 7 saya cek, tapi karena banyak pekerjaan saya undur kok. Terus pikir-pikir udah ada isinya juga kemarin, masa kabur itu. Tapi takut juga kalau kabur. Karena ada perubahan di bulan 4 ini saya lakukan lagi walaupun ada sarang. Saya orangnya nggak puas, saya akan cari terus. Jadi saya rubahkan di bulan 4 ini tidak di lantai bawah. Tidak di lantai bawah. Nah, yang saya rubahkan, saya perubahan juga di lantai bawah tapi sedikit. Hanya setelan 10 inap yang setengah 8 itu saya bikin 8. Nah, jadi yang lantai atas karena ukuran gedungnya berbeda, jadi yang bawah ini tingginya per lantai itu 2,5 meter. Nah, yang lantai atas 2 meter. Maka saya turunkan lagi volume inapnya itu di angka setengah 8. Karena kalau saya ke atas tuh ketemunya di situ. Itu sama dengan saya posisi di lantai 2, tapi lebih kecil kalau di sininya di Twitter yang untuk kontrolnya itu lebih kecil, tapi kalau di atas sama. Jadi antara tinggi bangunan itu mempengaruhi juga. Rupanya di situ. Nah, jadi nggak tahu nih apakah saya turunkan volumenya ini yang lantai bawah juga ini mempengaruhi, apakah lantai atasnya saya turunkan juga masih. Jadi saya turunkan lagi. Kemudian tambah lagi yang lantai atas saya tambah sekat. Jadi tambah sekat. Lantai atas itu saya tambah sekat pintu. Bukan tambah sekat, rubah sekat pintu, karena awalnya itu sekat palang gitu ya. Sekat palang, kemudian saya kasih pintu, kayak saya kasih lagi Twitter di palang itu awalnya tidak. Jadi kasih Twitter, penambahan Twitter juga. Nah, ini ya saya bingung penambahan Twitter. Mau saya ikutkan setelan yang di atas, yang di bawah nggak ketemu karena perlantainya beda. Tinggi lantai beda, kemudian penempatan Twitternya beda. Kalau yang di atas tuh 2 Twitter, yang satu tarik dalam, yang satu tarik sekat tengah. Nah, kalau yang di bawah itu langsung di belakang, nggak ada sekat gantungnya, nggak saya kasih Twitter ini. Tapi nampaknya bagus lah, karena saya pantau ada penambahan terus alhamdulillah. Tapi nggak tahu apa nyarang udah belum, nggak tahu. Jadi makanya kalau saya himbau kepada petani walet, itu setiap kamar tuh harusnya, setiap kamar ini seharusnya ini sih di sini juga ada perubahan ini banyak ini. Saya ingat lagi. Perubahan lar itu ya, ini penting nih. Perubahan lar ini yang di sini nih, bukan yang di bulan 4 kemarin. Saya taruh di atas. Ini lar nih, saya taruh di atas ini. Saya kasih tengah. Saya kasih bawah nih. Jadi atas enggak zong, tengah juga saya ke tengah, jong, saya juga ke bawah, zong. Enggak ada efeknya gitu. Jadi kesimpulan ini rahasia bener ini rahasia konsultan ini kalau menurut saya ini karena ini jarang dibahas sekali nih di konsultan manapun. Bahkan saya menemukan tabel itu, sekarang saya sudah tahu nggak pengaruh itu. Tabel katanya suara itu 20%. Kalau suara 20% nggak usah pakai suara, berarti burung ya akan tetap nginep.
entah satu entah dua, kalau cuma 20%. Salah. Kesimpulannya ya, kalau mau rubah itu simple saja dulu. Kecilkan volume inap. Itu satu. Kemudian pokoknya otak-atik ini dulu. Kalau gedungnya nggak usah nanti bongkar jebol sana jebol sini, jebol sana jebol sini, lama-lama rubuh. Jadi terus kemudian settingkan, balanskan. Itu video yang kemarin, nggak mungkin saya bahas lagi. Suara inap dan tarik yang aku bilang saling menutupi itu. Ini aja dulu. Kalau tarik lelar nih dia aman posisinya karena ruangannya besar. Kecuali tarik lelarnya di pointnya itu ukuran 2x2 itu ya susah penyetelannya. Pointnya 2x2, kemudian inapnya 4x4 atau 4x8 yang sekat-sekatnya dibikin 4x8 gitu. Ini susah karena tariknya ini jadi satu. Mau dikejarkan frekuensinya yang di 4x4, frekuensinya di dalam 2x2 ini enggak terlalu kuat. Mau yang di sini yang disettingkan sini enggak kedengeran, enggak balance dengan suara inap. Jadi bingung. Jadi usahakan kalau bikin bangunan itu poinnya 4x4, terus kemudian inapnya itu ya 4x4. Misalkan 4x8 ya bikin sekat 2 gitu. Itu. Jadi nanti Twitter tarik yang di lar ini dengan di sini itu akan mudah nyetelnya. Di sini masuk, yang penting di sini masuk, ini masuk semua gitu. Nah, kalau nggak itu susah. Makanya Pak Andi dia pakai 2 Twitter untuk mengantisipasinya. Jadi yang sini yang Twitter tarik yang bersamaan dengan Twitter dalam dan paling dalam itu ini nggak dipengaruhkan untuk yang di lar, nggak difungsikan maksimal, nggak maksimal dia, karena dia yang penting dia pas di ruang inap ini. Makanya dia pakai Twitter satu lagi, magnet. Inilah kunci keberhasilannya itu. Jadi jangan dihiraukan ini di lar kalau pakai 2 suara ya. Tapi kalau 1 suara ya harus diperhitungkan. Karena amplinya cuma 1 biasanya, 1 jalur gitu. Enggak ditambahin lagi Twitter tarik yang 1 gitu. Twitternya tunggal di lar gitu. Harus diperhitungkan. Karena enggak bisa. Susah temunya. Terus posisi di point itu kan tinggi dia. Misalkan 4 meter itu kan tinggi. Lah kalau suaranya kecil sama yang tinggi per lantainya 2 meter ya nggak ketemu frekuensinya. Untuk memenuhi ruangan itu, suara ruangan itu penuh tapi tidak memantul ya. Gitu. Nah, jadi inilah, jadi saya ada kesimpulan ini. Ya ini pengalaman saya. Terus ini saya pun akan ngecek ya, agak takut-takut. Sama sih sebenarnya ya. Saya bilang belum berhasil loh. Ini kalau dihitung berapa bulan nih? On. Berapa ya? Ini harusnya bulan 7 ngecek. 3, 6 tambah 8, 6 tambah 8, 6 tambah 8, 6 tambah 8, 14 ya. Setahun 2 bulan ya. Setahun 2 bulan. Kalau bulan 7 berarti kalau bulan 8 itu setahun. Bulan ini berarti setahun 3 bulan. Terus kemarin terakhir saya lihat 3 sarang ya enggak 5 sarang. Kalau saya buat pamer kan untuk apa? Tapi ini untuk membantu petani walet yang bersama seperti saya yang sifatnya mau ngundang konsultan nggak punya duit, mau beli suara yang 15-an juta ya nggak punya duit. Jadi ya kayak gini, saya ikuti aja. Ya ini saya berbagi tulus lillahi ta'ala, biar orang-orang nggak seperti saya. Karena saya ditutup cari yang galau itu nggak ada, yang ada udah seneng semua. Saya ini kasih galau loh benar, 5 sarang ini di
Di bulan keempat ini masih saya perubahan loh. Di bulan keempat ini masih, kemarin ini saya perubahan atas bawah. Saya perubahan atas bawah, yang perubahan yang atas itu saya sekat palang dan kasih saya Twitter, apakah masih zong dalamnya. Kalau kemarin memang zongnya bulan 4 ini, apakah sekarang masih zong. Terus saya rubah lagi suara inap yang di bawah juga, saya kecilin lagi sama saya kasih tarik lagi. Beresiko loh, bisa hilang burung saya. Enggak, maksudnya burung waletnya bisa kabur gitu. Kalau burung saya enggak. Jadi saya enggak malu-malu. Setahun 3 bulan saya ngomong dapat 5 sarang itu saya enggak malu. Malah merasa bangga saya. Kalau orang kan udah postingannya di YouTube itu yang bukan konsultan nih, ini on baru 3 bulan udah setengah kilo gitu. bikin itu ya ada yang bener, ada yang on, apalagi konsultan itu sangat bener. Tapi nggak bisa saya samakan dengan kita ini membangun baru mencari ilmunya. Kalau mereka udah dapat baru menerapkannya, ya beda. Dia lihat gedung orang lewat udah tahu itu ada isinya, itu zong, itu tahu. Karena saya begitu dapat ilmunya, saya kadang mau gedung orang juga. Wah itu lambat itu perkembangannya kalau model itu. Ya, tapi bukan sok-sokan enggak, itu hanya hiburan lah sekali-sekali. Sekali-sekali ya gimana ya, enggak usah dibikin pening, tapi harus berjuang lah ini. Karena saya ngalami bener. Ini cerita sedikit ya, durasinya enggak lama, tapi di dalam cerita saya ini insya Allah nanti ada makna yang terkandung, yang kejadian sama dan ada solusinya. Jadi di ini perlu saya anu lagi. Di bulan 8 2021 ini udah pusing. Apalagi zong yang pertama itu lihatnya Paramek tuh 4 paling enggak itu. Sekali minum baru sehat. Jadi saya ini sebenarnya mau ngomong cepet-cepet tapi malah lupa gitu. Jadi di bulan 8 ini zong nih, ya saya tanya-tanya, ya yang disuruh orang tuh apa? Ganti suaranya, ya saya ganti. Putar SP-nya, saya putar SP-nya. Itu ruangnya disekat sekatnya kalau sebelah kanan diganti sebelah kiri gitu. Biasanya gitu. Mudah-mudahan sama ini biasanya sama ini. Terus nggak usah hirukan dulu. Pokoknya kunci utamanya itu setel volume up dulu. Saya nggak bohong saya. Kalau misalkan nanti dicek 3 bulan udah ada kotoran, biarkan dulu. Caranya gitu. Jadi kayak saya ini, itu yang bawah biarkan, yang atas baru direhab. Tapi bukan di suara inapnya atau anunya lagi, jangan diputar-putar lagi. Yang lain kita cari apa kekurangannya gitu. Nah ini masih saya cari ini yang lantai atas nih zong kemarin. Saya buat sekat, kemudian saya pindahkan Twitter, saya tambah lagi Twitter tariknya gitu. Nah ini pengaruh apa enggak gitu. Gitu. Jadi yang atas tuh zong, jadi di bawah semua itu yang 5 itu. Jadi itu kan kadang LMB saya ini tempat saya ini, mungkin kalau satu kabupaten Tanjung Timur itu punya saya yang paling besar. Enggak bohong saya. Sampai saya tuh sering diejek itu sama teman-teman walet itu. Katanya itu jangankan burung hantu yang masuk, orang aja 5 langsung masuk katanya. Ya memang benar. Besar benar. 60 kali 80. Kalau orang di sini masih pakai 20 cm itu paling besar. 40 itu paling besar lah sudah. 40 kali 40 itu udah paling besar itu. Nah, punya saya 60 kali 80. Gedungnya 4 kali 8, 2 lantai. Ya macam lu kalau dilihat gedung dengan lubangnya kan enggak sesuai. Nah, jadi gitu. Saya suruh pindah LMB. Jangan, enggak perlu. Jangan lakukan. Itu dulu. LMB-nya itu salah, bukan ngadep ke timur, harusnya ngadep ke selatan. Timur itu ada matahari. Punya saya timur kok, masuk. Tapi kalau ada pertanyaan, bagus mana antara timur dengan selatan? Saya jawab, bagus selatan. Memang benar, setelah saya tahu. Macam mana timur dengan barat? Kalau timur dengan barat sih sama-sama imbang kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau selatan sama timur itu banyak yang
kelebihannya banyak di selatan. Terus ngarah timur apa ini timur jalur lintas misalkan, terus selatan tidak. Kalau menurut antara azas manfaatnya itu masih banyak keuntungannya di selatan gitu. Jadi saya jawab tidak boleh, ini harus ke sana, enggak. Tapi gini, kan ada pertimbangan. Jadi kita bahas sedikit lah LMB ya. Kita bikin LMB lah sedikit aja, biar enggak kepanjangan durasinya ya. Jadi LMB ini pengalaman saya, ini penting sih. Karena di tempat saya itu masih banyak enggak percaya kalau LMB besar itu bisa ini burung saya. Mudah-mudahan percaya gitu. Mudah-mudahan nggak percaya juga nggak apa-apa ya, kalau wilayah saya ya gitu, biar masuk semua di RBU saya. Ya nggak juga sih, jadi ada kelemahan dan kekurangannya gitu, LMB itu. Ini LMB besar ya, 80 nggak nampak sih, besok lah cek aja. 8 ini tinggi 60, panjangnya 80, kemudian dengan 20 musuh 40. Orang banyak ngomong ini yang harus dijaga. Misalkan saya nyuruh nih LMB besar, LMB-nya orang kecil, saya nyuruh udah perbesar aja, itu pengaruh dengan burung. Dibongkar lah ini, terus dibikinnya lah 60 80. Nah, setelah berapa bulan ngomong lagi dia, pasti ngomong lagi. Misalkan nyuruh saya gitu, pasti saya ngomong sama orangnya, wah semenjak saya bobol malah nggak ada burungnya gitu. Sekarang secara logika ya, ini tuh tertarik SP panggil, ini lubang yang 20 ya. Sekarang nih dengan ini panggil lubang 60 dan 80. Panggil karena nampak besar, burung itu nggak putar nggak lama, paling 2 kali putar dia masuk, jus ke dalam. Kalau yang ini mungkin mau 10 kali putar baru masuk. Jadi burung banyak, ada plus minusnya di sini. Di LMB kecil karena dia lama, rotasi putarannya itu lama, dia mengundang burung yang lain. Itu kemenangannya LMB kecil, tapi payah untuk masuk. Kalau yang LMB besar, kekurangannya yaitu tadi ada burung satu langsung masuk, dia nggak keliling-keliling lama lagi gitu, nggak bisa ngundang burung yang sekitar gitu. Tapi sebenarnya yang diundang itu bukan burung sekitar, ini yang datangnya anakan. Yang sekitar datang ini induknya, ini bukan burung muda, jangan salah. Malah bagus yang besar tetap. Dia masuk terus induknya enggak tahu. Saya udah pahami, burung walet itu kalau orang ngomong 10% udah bagus itu salah. Anak walet itu bisa pulang 10% udah bagus itu salah. Ya bukan salah 100% enggak lah, mungkin ada tertentu. Maksudnya begini, secara akal sehat logika, kita lebih potensi kita menetaskan burung, menetaskan telur, punya anak ini potensinya malah menjadi 80% untuk kembali ke gedung. Bukan dia keluar dari LMB kemudian pergi ke gedung lain, enggak. Potensi balik, karena apa? Dia mendapatkan kawalan dari orang tuanya loh, ini anaknya ini bukan dilepas. Makanya sering kali kita lihat di LMB itu burung rame itu anaknya 5, induknya 10 yang keliling 10 itu, makanya rame. Potensinya 5 nih, anakan baru netes, induknya 10. Dia anak induk ini sanggup ngawal satu anak. Makanya yang satu netas itu biasanya ya pergi nggak terkawal, karena dia satu aja yang ngawal, sering ketinggalan yang satu. Dia masuk terus ke sini, anak dia ini nggak boleh, kemudian pergi, dia nggak sempat masuk. Ada pun masuk, induknya berani masuk lagi.
Sini kelemahannya, kemenangannya itu anak masuk kemudian tidak tahu dia. Jadi jangan diharap tuh rame responnya bagus, ada plus minusnya. Bukan respon rame, saya nggak seneng malah seneng tuh kalau ada burung satu datang itu, wiki, itu anak nyasar itu 90% tuh nginep. Kalau yang rame-rame itu sama induknya, sama ponakannya, sama bapaknya itu dikawal itu. Jadi sering kali saya lihat itu di LMB ada anak-anaknya itu kan nempel-nempel, ada burung lain itu yang suruh nyamber-nyamber. Udah nyamber keliling-keliling udah pergi. Induknya tuh, anaknya balik lagi nih. Masih respon dengan suara kita kan tertipu. Oke, induknya nih kalau lamun, ndak lamun nanti balik lagi. Saya kayak sampai kayak orang gila, saya dibilangnya itu sama teman saya. Setiap sore saya jalan lintas, LMB saya ngadep ke sana. Jadi saya lihatnya itu biasanya di tepi jalan. Ya kadang malu sih, cuman ya nggak apa-apa lah, biarlah demi pengalaman. Gimana karakter burung itu? Mungkin cukup sekian, mungkin kalau ada lain. Ini udah panjang banget. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan. Ya mudahan ada hikmahnya lah. Ada apa, bukan hikmahnya apa ya? Ada sesuatu hal yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat itu bagi yang nonton. Saya kalau nggak bermanfaat saya berdosa. Ya, seolah-olah saya menipu. Nantilah kita cek di atas, tapi durasinya lama kalau kita terangkan ini nih. Tapi saya akan setiap pertanyaan itu saya catat itu. Jadi nanti setiap saya naik. Nah, nanti itu saya tulis pertanyaan ini yang saya lakukan ini. Jadi saya atas sambil saya nerangkan sambil lihat isinya ada enggak gitu. Tapi isinya ada, alhamdulillah kemarin 5. Tapi ya belum dilihat umur 3 bulan ini belum dilihat yang lantai atas. Apakah yang bawah ada penambahnya? Nanti kalau memang enggak ada ya saya bilang enggak ada. Kita video sama-sama. Saya mau cari apa penyebabnya. Kemudian tunggu lagi 3 bulan lagi. Kalau mudah-mudahan ada ya gimana upgrade-nya gitu. Walet kan nggak ada hentinya ilmunya. Nah, suara ini bagus, gimana upgrade-nya? Tapi nanti dulu kalau masalah upgrade suara. Masalah rotasi suara nanti dulu. Yang penting ada yang nginep dulu. Ini khusus yang zong-zong kayak saya dulu lah. Yang nggak ada isinya sama sekali ataupun isinya 1, misalkan 2 tahun isinya 1. 4 tahun isinya 5, yang itu dulu lah. Kalau udah yang mungkin nanti sebulan, saya di kepala saya ada tekniknya sudah. Cuman nanti lah gedung saya belum saya jadikan uji coba, nanti kok ngajarin orang gitu. Kalau sudah saya coba ini kan yang trik-trik ini apa yang saya lakukan untuk sekedar ibaratnya burung nginep gitu. Itu ya mudah-mudahan langsung berhasil banyak. Tuh. Jadi ini kunci satu lagi. Sebenarnya mau gonta-ganti suara pun 100 kali nggak pengaruh. Yang pengaruh itu di settingan volume. Ganti suara ini ingat ya, suara A, B, C ini berbeda-beda frekuensinya. Ini di volume pas ini di volume 8 misalkan. Yang A ini pas, yang B ini tidak, yang C ini tidak, yang D ini tidak, suaranya gitu. Misalkan suara A di volume 8 volumenya dibiarin nih, volumenya dibiarin. Jadi flashdisknya misalkan flashdisk A misalkan, suara A masukin. Ini pas. Takutnya begitu B, volumenya nggak disetel. Tetap volumenya itu padahal frekuensinya 414. Yo nggak ngejar. Ini di sini 480, rate-nya tinggi, beat-nya tinggi. Rendah tingginya nggak ada di sini kan, itu yang jadi bukan di suaranya itu bagus, semua yang nge-share itu bagus semua. Insya Allah. Yang Pak Di Supar ya, tapi kalau yang lain saya mau, dia pasti bagus juga. Kalau konsultan nggak ada yang nge-share itu, yang bohong-bohong itu nggak ada. Kita aja yang beratnya belum tahu gitu aja. Nggak ada, benar semua. Mau channel YouTube yang manapun, kalau yang sudah konsultan itu yang di-share nggak ada yang bohong. Bener semua. Kan tidak ada yang bertentangan antara YouTuber yang lain. Tidak ada. Itu. Yang penting itu tadi, kalau suara untuk prediksi saya itu 80%.
Makanya menurut uji saya tadi, karena saya mengikuti hal ini. Kalau prediksi saya salah ya mohon maaf. Tapi kan daripada ngotak-ngatik dulu rupanya di Suara Inap kan mendingan nyetel volume daripada bongkar-bongkar gedung. Ya. Terima kasih. Udah dulu mungkin bermanfaat. Salam sukses.